Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi, saya nggak tahu ya. Sudah lama saya mendengar kalimat orasi ini, dan forum perjuangan ini udah yang ke-10 kali, berarti 10 kali pula orang orasi. Dan sebelum-sebelumnya saya udah sering sekali mendengar orasi, baik dari pejabat pemerintah pusat maupun kota atau provinsi, yang saya nggak jelas ya sampai sekarang duduk orasi itu. Ada yang bernostalgia, ada yang sedang membaca buku, dan bukunya pun ditulis orang lain. Ada yang tukang hafal sejarah, dan tukang otak. Saya nggak tahu mana yang orasi. Dan yang akan saya bicarakan atau yang akan saya suarakan adalah, saya juga nggak tahu apakah ini orasi atau mungkin ceramah, atau mungkin juga saya sedang bermimpi. Saya sengaja membawa tim saya ke sini karena saya nggak pakai tag. Bagaimana pertanggungjawaban saya? Kalau tag kan ada pertanggungjawabannya, tapi saya nggak pandai menulis. Maka saya bawa tim saya ke sini untuk merekam, dan itu nanti diserahkan kepada panitia forum, dan itulah pertanggungjawaban saya setiap suku kata. Yang saya hormati teman-teman yang hadir semua, terkhusus kepada kepala museum atau yang mewakili, dan juga teman-teman dari beberapa tempat yang saya juga tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Kadang-kadang juga saya tidak mengenali mereka. Jadi terima kasih atas kehadiran di forum kami ini, forum perjuangan. Entah apa yang kami perjuangkan gak jelas, tapi yang pasti ada tempat kami berenang, ada tempat kami berdiskusi, tempat kami beradu pikiran. Itu sedang ganggu. Sebenarnya ini kajian lama. Gangguan ini sangat lama. Dan saya akan membagi 2 tahap gangguan ini. 2 tahap itu 2 tahap yang saya terlibat di dalamnya sejak dari tahun 82. Jadi tahap pertama itu saja dari tahun 82 sampai tahun 2000. Tahap keduanya tahun 2000 sampai sekarang. Dan itu peristiwa itu saya terlibat di dalamnya. Itu makanya saya sangat bertanggung jawab dengan setiap suku kata yang akan saya sampaikan. Tahun 80-an dan 90-an Taman Budaya ini sangat luar biasa. Berkumpul semua seniman di sini, seniman tari, seniman musik, seniman teater, sastrawan, penyair, teman-teman media, dan seni rupa. Seni rupa itu tepatnya itu namanya sangkar, di bawah batang karet itu ada tempatnya. Dan hampir di seluruh tempat ini itu dipenuhi oleh sangkar-sangkar. Dan yang terbanyak di dalam ini sangkar-sangkar teater. Sangkar tari enggak berapa, makanya saya sangat senang, dan sebenarnya pikiran dan otak saya dipengaruhi oleh orang-orang teater. Di Padang ini dulu ada 3 grup tari. Sejak tahun 83 ada Indojati,
Sofiani dan Jombang. Setelah itu ada satu lagi, Alang Babega, tapi dia itu mencetak penari. Yang tiga ini, satu dibina langsung oleh gubernur, yaitu Sofiani. Yang dua lagi dibina oleh Kanwil PDK, CQ-nya itu bidang kesenian, dan wali kota. Yang dan Jombang disingkirkan atau dibinasakan sampai sekarang. Tapi di waktu itu tidak ada iri dan dengki, tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian. Karena dunia kami, dunia Indojati dan Sofiani dengan dunia kami di dalam budaya berbeda. Dunia kami tidak sama, jadi tidak ada kebencian. Dan pemerintah daerah waktu itu pun tidak ada menanamkan kebencian kepada grup yang disayanginya, juga kepada grup yang dibencinya. Tidak ada ditanamkannya itu. Jadi kami ini selalu kompak. Kami bersaing dengan karya, bukan bersaing seperti sekarang ini mendapatkan perhatian pemerintah atau bersaing mendapatkan perhatian proyek. Bukan seperti itu. Dulu kami bersaing dengan karya. Tidak ada proposal, tidak ada undangan, tidak ada proyek dari pemerintah ataupun swasta, tapi seniman di dalam taman budaya berkarya. Setiap hari berkarya, setiap hari orang ada latihan di sini, baik melukis, musik, tari, teater, sajak. Dan di sini mereka berkumpul semuanya. Dan anehnya dan berbedanya dengan sekarang, setiap penjabat baik gubernur maupun wali kota lewat di jalan di Ponorogo, dia pasti mampir dan melihat orang-orang latihan, mengusuk-usuk kuduk mereka, lalu dia pergi meninggalkan uang minum untuk kami. Itu saja. Dia kasih sayang itu mereka ratakan. Kalau ada anak kundang yang dia kapi di ketiaknya setiap waktu dan dimanfaatkan dan dipergunakan dari tingkat pesta RT sampai dunia. Itu grup yang dua itu saja. Tapi kami tidak punya kemarahan. Kami tidak punya kebencian. Yang digunakan ya, grup yang mereka bina digunakan untuk misi-misi budaya dunia yang supaya sekarang juga nggak ada hasilnya. Karena di luar negeri itu misi-misi budaya ini ditontonkan oleh orang-orang kita juga di kedutaan. Kan nggak ada hasilnya. Saya bisa buktikan itu. Karena di negara-negara lain Indonesia tidak kenal. Ada di sebuah universitas di Carolina Utara, namanya Duke University, itu nggak ada data Indonesia. Lucunya ada film Malaysia di sana, tapi film Indonesia nggak ada satupun. Saya sudah lihat di perpustakaan Duke University itu. Tapi di tengah New York, aku belanja ditemani oleh seorang teman orang Nigeria itu. Di tengah New York, orang kenal Indonesia, tapi tidak namanya Indonesia, namanya Keramat Tunggal. Indonesia dikenal dengan namanya Keramat Tunggal, dan Keramat Tunggal itu kita sama-sama tahu adalah kompleks pelacuran kelas dunia di Jakarta. Itu yang dikenal di dunia. Betapa malangnya nasib kita. Itulah yang terjadi. Daerah selalu menjadi orang kelas 2. Tapi itu tidak salah. Karena pusat harus duduk di depan. Daerah adalah penopang. Pusat mendiskriminasi daerah, melemahkan daerah. Kita menerima itu. Tapi sayangnya pemerintah daerah
mengikuti alunan tuannya. Dia tidak mendiskriminasi, menjadikan anak tiri dan untuk dibunuh. Bukan untuk dilemahkan, tapi dibunuh. Itu yang terjadi. Saya merindukan tahap pertama itu, tahun 80-an, 90-an sampai tahun 2000 itu. Semua seniman berkarya. Semua seniman bekerja tanpa menunggu undangan. Mereka selalu latihan. Tanpa menunggu proyek. Mereka selalu berkutat dengan dirinya sendiri. Kalau orang tari berkutat dengan orang tari. Kalau orang teater berkutat dengan orang teater. Dan nggak ada yang saling mengambil alih. Jadi kalau orang tari dia mengambil teater pula, mengambil musik pula, mengambil nggak ada. Orang teater dia tidak mau pula mengambil tari, karena itu urusan orang tari. Mereka saling menghormati. Itu di tahun itu. Dan kita rindu untuk kembali ke sana. Kita lanjutkan ke tahap kedua. Setelah tahun 2000 ke sini, segalanya semakin kacau. Segalanya semakin berubah. Walau pemerintah menyediakan fasilitas dan anggaran yang sangat besar bagi seniman, tapi seniman tidak menikmatinya. Tidak ada yang menikmati. Ada 7 kantong kesenian di provinsi, kantong dana kesenian seperti Taman Budaya, Dinas Kebudayaan, Kominfo, Dinas Pendidikan, itu ada dana kesenian. Museum, BPK, ada 7. Dan setiap kabupaten kota ada 3, sekurang-kurangnya 3 dana kesenian, kantong dana kesenian. Kalau 3 dikali 19 itu luar biasa, berarti ada 75 kantong kesenian, kantong dana kesenian di Sumatera Barat. Sedangkan seniman aja nggak sampai 75, seniman yang sesungguhnya, bukan termasuk seniman Bingkaruang ya, tapi seniman yang sesungguhnya. Kalau dibagi aja satu seorang berlebih, dan seniman akan berkarya dengan baik. Seniman akan memberi warna estetika dunia, akan memberi kontribusi kepada estetika dunia. Tapi tidak, dan itu entah kemana. Saya mencurigai satu aja. Semua pemegang kebijakan yang boleh dikatakan disebut kepala dinas yang berhubungan dengan kebudayaan, mereka memang tidak duduk pada tempatnya. Mereka tidak punya keilmuan satupun di bidang kebudayaan. Mereka didudukkan oleh pengambil keputusan atau gubernur. Dia nggak tahu apa yang dia urus. Nonton aja enggak kan? Ini semua kepala dinas kita undang ke sini. Dia nggak nonton. Ada acara kita, baik di Ladang Tari Senan Jombang, baik di mana saja. Kepala dinas nggak hadir. Padahal dia mengurus kebudayaan, mengurus kesenian. Tapi dia nggak nengok apa yang dia urus. Kalau yang akan dia urus tidak dia ketahui. Tapi itu tidak disalahkan karena dia tidak bidangnya. Dia ditonggokkan di sana. Itu kan urusan politik, urusan partai. Ya pemegang pengambil keputusan mintalah ke partai itu. Kamu mau duduk di mana? Kirim orang yang punya ilmu di sana. Tapi ini kan nggak diterima. Apakah itu disengaja untuk menghancurkan kebudayaan di Sumatera Barat? Saya juga nggak tahu. Akibatnya seluruh kepala dinas yang tidak duduk pada tempatnya, yang tidak memiliki keilmuan, dia berimprovisasi seenaknya menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Dia mempercayai orang-orang dekat dia, alma mater mereka. Akibatnya semua kantor dinas adalah tempat reunian mereka.
Itu dapat dibuktikan mereka tidak memiliki ilmu. Saya sudah menemukan 3 bukti. Pertama, seorang kasubag di UPT. Waktu orang mau festival teater, dia lihat gedung. Lah, kenapa ini? Kok ada yang gantung-gantung pakaian di atas pentas padahal orang mau pertunjukan malam nanti. Padahal itu setting orang teater. Tapi dia bilang orang gantung-gantung pakaian, kok kotor ini pentas. Begitu tidak mengertinya yang dikirim oleh pemerintah daerah untuk mengurus kebudayaan. Kedua, seorang kepala UPT. Saya sebut aja mungkin kepala UPT Taman Budaya barangkali. Waktu kami menyebut sebuah grup Minangkabau yang bernama Kubarang Sakti sedang naik daun di Jakarta. Jawaban kepala ini apa? Oh, sudah berubah nama Kubarang Jaya sekarang dengan Kubarang Sakti ya. Kurang ajar sekali. Nggak ngerti kenapa duduk di sana. Baru belum lama ini seorang kepala dinas lagi menyebut Visa dan Company. Dia menyebutnya Filhamzah dan C. Itulah orang yang ditunjuk jadi kepala-kepala yang mengurus kebudayaan di negeri ini, di daerah ini. Betapa luar biasanya. Apakah ini disengaja untuk mencari kambing hitam? Bahwa seniman tidak memiliki apa-apa, bahwa seniman tidak berkarya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, kalimat saya yang tadi yang mengatakan pusat mendiskriminasi dan melemahkan daerah sendiri, tapi sampai di daerah kepala daerahnya yang mengikuti aturan tuannya mendiskriminasi untuk membunuh dan untuk melemahkan. Salah satu contoh, gedung Taman Budaya dia difungsikan menjadi hotel. Tidak ada lagi gedung Taman Budaya, tidak lagi ada gedung kebudayaan, tidak ada lagi gedung pertunjukan, ruang pameran, karena ini akan dirubah menjadi hotel. Kami tidak ada menentang pembangunan hotel. Seluruh seniman di Taman Budaya yang bercokol, yang tergabung dalam perjuangan, tidak ada. Tapi buatkanlah gedung kami dulu, tempat kami berpikir. Lalu bangunlah hotel ataupun mall. Di sebuah negara di Filipina, membangun sebuah kota di Klang itu, di samping Subic ya. Dia membangun gedung kebudayaan di tengah hutan, tapi dia memulai untuk membangun sebuah kota, dan sekarang menjadi kota yang terindah di Filipina. Tapi dia mulai dengan membangun kebudayaan. Di daerah kita, gedung kebudayaan dihancurkan. Di tempat lain, baik di Esplanade barangkali di Singapura, baik di Berlin, gedung kebudayaan juga punya ada hotel, malah ada mall dan kafe di bawahnya, tidak masalah. Tapi jangan dialihfungsikan, dibuang gedung kebudayaan lalu digantikan dengan hotel, digantikan dengan kafe. Luar biasa pembunuhan yang akan terjadi. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi 10 bulan kami berjuang, kami telah menikamkan jejak, kami telah bikin sejarah yang akan dibaca oleh anak cucu kami, bahwa pada rezim di tahun 2023-2022 kebudayaan dihancurkan di Sumatera Barat. Oleh siapa? Oleh pemerintahan daerahnya sendiri. Kami menangis, kami hanya bisa menangis. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena semua tanah adalah milik negara. Kami tidak memiliki apa-apa. Tapi tolonglah punya hati nurani.
bahwa negara ini perlu kebudayaan. Kekuatan negara lihat kebudayaan. Kemajuan sebuah bangsa lihat kemajuan keseniannya. Para teman-teman, kita akan selalu berjuang. Sejarah akan membuktikan kita punya tempat. Tapi ini harus kita perjuangkan. Tapi kita punya tempat di Padang ini. Tempat kita bergurau, tempat kita berkarya, tempat kita pertunjukan. Sampai kapanpun acara di tanggal 13 akan kita lanjutkan. Dan apapun yang terjadi, kita akan hadapi itu. Walau ini adalah napas terakhir kita, lalu kita mati semua, nggak apa-apa. Ini untuk anak cucu. Kita nggak ingin Sumatera Barat tidak memiliki kebudayaan, Sumatera Barat tidak memiliki martabat. Bagi para kepala dinas yang berhubungan dengan kebudayaan, tolonglah berbuat, jangan bersembunyi juga. Beritahulah kita semua, beritahu rakyat yang duitnya kita pakai. Kalau kita mengadakan pertunjukan, kalau kita mengadakan festival, rayakanlah oleh masyarakat. Karena barang yang disembunyikan, pasti ada kejahatan yang kalian sembunyikan di balik itu. Tolong. Dan hargai seniman yang kalian pakai. Jangan seperti yang sekarang ini, dinas-dinas memakai kesenian, membuat festival, tapi senimannya nggak dibayar. Termasuk penyelenggara swasta. Mulai ke depan, Forum Perjuangan tidak saja menyuarakan gedung, tapi juga mengawasi kondisi seni pertunjukan, festival-festival yang ada, yang tidak menghargai seniman. Yang seniman itu tidak pegawai negeri, yang tidak dibayar oleh negara, tapi dia berbuat untuk bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.